Menelaah secara rinci tentang pipilan jagung yang berbobot dan berkualitas tinggi. Pada dasarnya dalam proses budidaya tanaman jagung, yang utama untuk dihasilkan adalah biji jagung, kernel, atau sering disebut pipilan jagung. Di mana bobot dan kualitas pipilan jagung yang bermutu tinggi, merupakan hal yang penting, terutama dalam spesifikasi kebutuhan bahan baku industri. Dengan merujuk luas panen jagung pipilan pada tahun 2023, yang mencapai 2,48 juta hektar. Di mana telah mengalami penurunan sebanyak 0,29 juta hektar, atau 10,43%, dibandingkan luas panen pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,76 juta hektar. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada tahun 2023 adalah sebesar 14,77 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 1,75 juta ton, atau 10,61% dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 16,53 juta ton. Pada dasarnya, proses pemipilan pipilan jagung adalah pemisahan biji jagung dari tongkolnya. Pemipilan dapat dilakukan bila tongkol sudah kering dan kadar air biji tidak lebih dari 18%. Pipilan jagung pada kadar air tersebut lebih mudah dan kerusakan mekanis dapat ditekan pada level minimal. Sedangkan dalam proses pemipilan tongkol jagung, dalam proses pembijian, tidak dapat dihindari terjadinya kerusakan mekanis pada biji jagung, yang besarnya proporsional terhadap kadar air butiran. Pemipilan jagung secara tradisional, dapat dilakukan dengan tangan. Metode ini meskipun berat dan kapasitasnya kecil, tetapi efektif dalam pemisahan kelobot dan tongkol, serta kerusakan mekanisnya kecil. Sedangkan, pemisahan biji yang rusak atau terserang hama dan penyakit dari biji yang sehat, merupakan hal yang penting untuk memperoleh pipilan jagung yang berkualitas tinggi. Alat pemipil yang lebih maju yaitu, yang disebut cone sheller atau cone thresher, yang dijalankan oleh motor. Jagung dalam kondisi masih bertongkol dimasukkan ke dalam lubang pemipil, atau hopper, dan karena ada gerakan dan tekanan, pemutaran yang berlangsung dalam cone sheller, maka butir-butir biji akan terlepas dari tongkol. Butir-butir tersebut langsung akan keluar dari lubang pengeluaran untuk selanjutnya ditampung dalam wadah atau karung, atau dijemurkan agar mendapatkan kadar air yang diinginkan. Proses pemipilan dengan alat ini sangat efektif, karena relatif 100% butir-butir jagung dapat terlepas dari tongkolnya, kecuali butir-butir yang terlalu kecil yang terdapat di bagian ujung tongkol. Selain itu, kualitas pemipilannya juga sangat baik karena persentase biji yang rusak dan cacat, serta kotoran yang dihasilkannya sangat kecil. Pipilan jagung adalah biji jagung yang diambil dan dilepaskan dari tongkol tanaman jagung. Di mana, jagung merupakan biji-bijian yang memiliki berbagai kegunaan, baik sebagai makanan maupun bahan baku industri. Berikut beberapa informasi tentang pipilan jagung. Komposisi pipilan jagung terdiri dari beberapa bagian, yaitu A. Endosperm, adalah bagian dari pipilan jagung, yang mengandung pati dan protein, dan menjadi bahan baku utama, dari beberapa industri. B. Germ, adalah bagian dari pipilan jagung, dan merupakan bagian yang mengandung minyak dan nutrisi. C. Perikap, adalah bagian paling luar, dan merupakan lapisan luar yang melindungi biji. D. Tip cap, adalah bagian dari biji jagung yang berada pada ujung biji jagung, yang awalnya menempel pada tongkol. Merujuk hasil penelitian dan pengujian terhadap jagung varietas hibrida, secara umum tongkol jagung berisi sekitar 800-1000 pipilan, atau biji, dan terdiri atas 16-22 baris dalam satu tongkol. Kondisi ini menjadi standar terhadap varietas jagung hibrida yang beredar di Indonesia. Selanjutnya selain sebagai bahan baku industri, misalnya industri pakan ternak, industri makanan ringan, snack, tepung maizena, industri kimia. Kegunaan pipilan jagung lainnya, adalah A. Makanan. Jagung adalah makanan populer di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, jagung digunakan dalam sereal sarapan, sebagai serpihan jagung, dan juga dapat dimakan mentah atau dimasak. B. Biofuel. Adalah, pipilan jagung digunakan sebagai bahan bakar.